Jumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan membahas cara untuk menghitung misalnya berapa lama pegawai kerja, atau bisa juga berapa usia kita, berapa usia pegawai. Nah, di sini saya akan menghitung dulu berdasarkan misalnya berapa tahun, totalnya berapa tahun, atau totalnya berapa bulan, atau totalnya berapa hari. Nah, kita akan menggunakan fungsi dateDiff. Fungsi dateDiff sendiri, jika kita ketikkan, di sini tidak akan muncul. Nah, jika kita pakai rumus misalnya sum seperti ini, dia akan muncul berikut dengan bantuannya, sehingga kita akan lebih mudah. Nah, dateDiff ini sendiri termasuk salah satu hidden function. Jadi, dia tidak muncul, tapi jika kita ketikkan dan benar rumusnya, maka hasilnya akan tetap ada di sini. Nah, saya sudah buat di sini untuk rumus dateDiff sama dengan dateDiff kurung buka start date, end date, unit kurung tutup. Nah, di sini kita akan coba hitung dulu, misalnya untuk menghitung lama tahun kerja. Jadi sudah berapa tahun dia bekerja totalnya. Nah, kita coba langsung masuk saja ke rumusnya sama dengan dateDiff kurung buka. Di sini start date-nya berarti tanggal masuknya, tanggal awalnya. Di sini kita isikan dengan kolom tanggal masuk sel C4, koma. Di sini untuk end date-nya berarti tanggal keluar, tanggal akhirnya, koma. Nah, unitnya kita ingin menghitung tahun berdasarkan tahun kerjanya dia. Nah, di sini saya akan gunakan end date ini untuk unit, kita pakai Y. Kalau untuk tahun, kita selipkan di antara kutip 2. Jadi, kutip buka, Y, kutip tutup. Kurung tutup, kita enter. Nah, di sini kenapa dia 6? Karena tanggal masuknya lebih besar daripada tanggal keluarnya. Maksudnya bagaimana? Di sini tanggal masuknya dia 2020, keluarnya 2014. Itu tidak mungkin. Kita ganti misalnya di sini bulan 5 tanggal 27 2014. Oke. Nah, di sini tahunnya 0 karena dia menghitung tahun. Di sini belum 1 tahun. Masih 0, sekian, jadi dibulatkan jadi 0. Kita kopikan ke bawah rumusnya. Nah, untuk yang kedua kita cek dia masuk bulan Januari 2014, keluar Juni 2016. Sudah 2 tahun lebih. Jadi dia akan mengambil lama tahun yang dibulatkan ke bawah. Jadi kalau 11 tahun 5 bulan jadi 11 tahun. Nah, kita coba di sini misalnya Agustus keluarnya misalnya 2014, keluarnya 2015 bulan 6. Nah, dia belum 1 tahun. Di sini sekitar 10 bulan, dia tetap 0 tahun. Jadi hanya menghitung tahunnya saja, bulatkan ke bawah. Nah, untuk yang ke-6, kenapa 6? Sama kasusnya seperti tadi, dia 2021 masuknya, jadi tidak mungkin keluarnya 2020. Jadi kalau lebih besar end date-nya, lebih besar start date-nya daripada end date-nya, maka dia akan menghasilkan error 6 seperti ini. Ini kita biarkan saja satu untuk contoh jika error yang seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya di sini saya ingin menghitung misalnya sudah total berapa bulan, nama bulan. Jadi total bekerja dia selama ini sudah totalnya berapa bulan. Kita pakai rumusnya sama, dateDiff kurung buka start date-nya kita klik tanggal masuk C4, end date-nya tanggal keluar D4, nah kita ingin tahu total berapa bulan, berarti kurung kutip buka month, kita M rumusnya di sini kutip tutup kurung tutup.
Kita kopikan ke bawah rumusnya. Nah, di sini total dia sudah bekerja 1 bulan, sama dibulatkan ke bawah. Ini 29 bulan, dari Januari 2014 sampai 27 Juni 2016, 29 bulan. Ini 50 bulan, ini total dia sudah bekerja 141 bulan, dari 2009 April sampai Januari 2021. Nah, sekarang total hari. Saya ganti saja total bulan kerja biar lebih jelas. Total tahun kerja, total hari kerja. Oke, sama rumusnya sama dengan date kurung buka, start date, end date, kutip buka. Di sini kita menghitung hari, day, kutip tutup, lalu kurung tutup. Total hari kerjanya 39 hari. Kita kopikan ke bawah. Total dia kerja selama ini untuk Budi 904 hari, yang paling lama Edi 4318 hari. 11 tahunan. Nah, yang bawah tetap konsisten 6 karena tanggal masuknya lebih besar daripada tanggal keluarnya, error. Nah, kita berikan dulu garis agar lebih enak dilihatnya. Nah, ini kita ingin menghitung total hari kerja. Di dalam fungsi dateDiff, untuk unitnya selain Y, M, dan D, di situ ada juga YM, YD, dan MD. Nah, untuk YM ini untuk menghitung bulannya saja, jadi tidak melihat tahunnya, hanya menghitung bulannya saja. Kita lihat langsung saja ke contohnya. Saya ketikkan di sini sama dengan dateDiff kurung buka, tanggal masuk, koma, tanggal keluar, koma. Nah, kita coba di sini kutip buka, YM, kutip tutup. Berikan kurung tutup. Di sini keluar 1 bulan selisihnya. Kita kopikan ke bawah. Yang kedua, walaupun beda tahun, di sini hanya melihat bulannya saja. Jadi di sini YM hanya menghitung selisih bulannya saja. Dari Januari ke Juni, 5 bulan, tidak melihat tahunnya. Di sini tidak melihat tahunnya. Di sini juga sama. Di sini tidak melihat tahunnya. Di sini kan bedanya 11 tahun, tapi dia hanya melihat bulannya saja. Selisihnya 9 bulan. Nah, ini gunanya untuk apa? Kadang kita ingin menghitung misalnya sudah lama, berapa lama dia bekerja? 2 tahun, misalnya di sini kita lihat. Berarti Budi 2 tahun, 9 bulan, dan berapa hari. Nah, nanti kita akan bahas juga ke sana. Kita habiskan dulu, kita selesaikan dulu untuk pembahasan yang unit yang berbeda-beda di rumus dateDiff ini. Kita lanjutkan dulu ke unit yang YD. Kita tulis dulu rumusnya sama, dateDiff kurung buka, start date, tanggal masuk, C4, tanggal keluar, D4, kutip buka, YD, kutip tutup, kurung tutup. Keluarnya 39. Kita kopikan ke bawah. Untuk YD ini akan menghasilkan hari, total berapa hari, selisih antara tanggal keluar dengan tanggal masuk, hanya melihat harinya saja tanpa melihat tahun. Jadi maksudnya bagaimana? Di sini misalnya dari 27 Mei ke 5 Juli itu selisih 39 hari. Nah, di sini 5 April ke 30 Januari. Jadi 30 Januari dikurangi 5 April itu selisihnya itu 300 hari. Tapi dia tidak melihat
berapa tahunnya, tidak melihat tahunnya. Nah, yang berikutnya MD. Kita coba sekarang date div kurung buka, tanggal masuk C4, koma, end date-nya tanggal keluar D4, koma, MD kurung kutip tutup, kurung tutup. Nah, ini 8. Di sini MD itu melihat selisih tanggalnya saja tanpa melihat bulan dan tahun. Sini misalnya kita ingin tahu berapa detailnya dia bekerja. Berarti di sini 0 tahun, 1 bulan, 8 hari. Kalau ketika misalnya bawahnya, ya berarti kalau yang Budi kita ambil dari sini 2 tahun, 5 bulan, 22 hari. Nah, itu kita bisa gabungkan menggunakan rumus concatenate. Nah, sekarang kita coba kopikan lagi ke bawah. Kadang untuk rumus MD itu suka ada error. Misalnya seperti ini, saya ganti ke Maret. 1 Maret, 30 Agustus. Nah, ini kalau kita lihat, dia -1. Tentu hasilnya tidak akurat. Dan ini 5 Maret ke 30 Agustus. Jika berakhirnya tanggal 31, terkadang itu dia ada error. Seperti ini, 3 hari. Padahal harusnya tidak 3 hari. Nah, sekarang kita lihat seperti ini, tentu error. -1. Harusnya dari tanggal 1 ke tanggal 30 dia tidak melihat bulan. Tapi bila bulannya berakhir di tanggal 31, kadang-kadang suka ada error dengan menggunakan MD ini. Nah, ini bug ini memang sudah dari office-office sebelumnya pun seperti ini. Nah, kita tidak bisa gunakan untuk yang hari di belakang ini menggunakannya MD. Jadi kita akan menggunakan fungsi lain yang digabungkan dengan dateDiv. Saya hapus dulu untuk yang ini. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus lain. Saya akan menggunakan fungsi idate. Nah, kita lihat dulu fungsi idate ini. Dia akan mengembalikan, misalnya saya ingin menambahkan 3 bulan dari tanggal masuk Adi. Nah, kita gunakan idate kurung buka, tanggal masuk, start date-nya tanggal masuk, nah, koma, bulan. Jika dia fungsinya itu ada di Excel terus tercatat, maka dia akan muncul di sini. Koma, bulan. Misalnya tadi 3 bulan, 3. Sini dia akan mengembalikan. Oke, di sini masih fungsi, di sini masih general. Kita rubah dulu jadi date, formatnya. Kita perbesar kolomnya. Nah, 3 bulan. Dia akan menambahkan bulannya, tanggalnya tetap. Jadi hanya menambahkan 3 bulan. Kalau saya ingin menambahkan misalnya 3 tahun, bisa 36 seperti ini, atau bisa juga 3 kali 12. 3 kali 12 seperti ini. Dia akan menambahkan 3 tahun. Kalau ingin menambahkan misalnya 20 bulan, ini juga tidak masalah. Tinggal nanti hasilnya ini 20 bulan dari Mei 2014, yaitu Januari 2016. Kita kopikan ke bawah rumusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan menggabungkan fungsi idate dengan dateDiv ini untuk mendapatkan hari tanpa melihat bulan dan tahunnya. Jadi untuk menggantikan tadi yang dateDiv dengan MD ini yang ada error ini. Nah, kita hitung sama dengan
tanggal keluar D4 dikurangi. Nah, di sini kita akan gunakan idate kurung buka. Kita akan melihat dikurangi tanggal masuk. Tapi tanggal masuknya ini kita hanya perlu mengambil tanggalnya saja. Jadi untuk bulan dan tahunnya kita samakan. Nah, untuk menyamakan itu berarti kita tambahkan bulannya dengan total bulan kerja ini. Jadi kalau kita tambahkan total bulan kerja ini, tanggal masuk ditambahkan total bulan kerja ini, maka berarti itu akan sama dengan bulan dan tahunnya akan sama dengan tanggal keluar. Tinggal tanggalnya yang berbeda. Jadi di sini untuk man-nya kita ambil dengan rumus dative kurung buka tanggal masuk, koma tanggal keluar, koma total bulan kerja kurung buka M kurung kutip buka kutip tutup. Sini kurung tutup. Jadi sama sebenarnya rumus yang ini, yang di total bulan kerja ini kita pakai, lalu kurung tutup lagi, lalu kita enter. Nah, di sini masih formatnya tanggal, kita rubah, samakan formatnya general. Nah, dia menghasilkan angka 8. Kita coba kopikan ke bawah. Nah, kita lihat di sini kita cek sama 22, yang ini kita cek yang error tadi 30 Agustus ke 1 Maret. 1 hari, 30 Desember ke 5 Maret, 5 hari. Jadi ini sudah betul. Jadi kita ganti logik yang MD ini, dative dengan yang D ini, menggabungkan idate dengan dative yang man. Nah, sekarang kita gabungkan menjadi satu untuk totalnya. Total kerja detail sama dengan, tinggal kita satukan. Total tahun kerja I4 jadi 0 tahun. Untuk menyatukannya pakai tanda dan. Lalu kita kasih kata tahunnya, itu teks, kita kutip buka, spasi biar ada jeda antara nanti angka dan teksnya. Tahun, spasi lagi, kutip tutup. Lalu kita beri tanda dan lagi. Kita untuk bulannya sekarang, kita ambil untuk bulannya yang ini, yang di YM, bulan tanpa melihat tahunnya. Dan berapa bulan di sini, kutip buka, teks, spasi, bulan, spasi, kutip tutup, tanda dan lagi, hari. Harinya tadi D ini yang kita hitung, dan kutip buka, hari, kutip tutup. Jangan lupa diberikan spasi di antara harinya, biar, atau saya enter dulu saja untuk memberikan bayangan. Nah, di sini kita lihat 0 tahun, 1 bulan, 8 harinya nyambung. Karena di sini tidak saya kasih spasi. Saya berikan spasi, saya enter. Nah, sekarang 0 tahun, 1 bulan, 8 hari. Saya kopikan ke bawah. Yang bawahnya total 2 tahun, 5 bulan, 22 hari. Bawahnya 0 tahun, 1 bulan, 1 hari. Yang bawahnya 4 tahun, 2 bulan, 5 hari. Yang bawahnya 11 tahun, 9 bulan, 25 hari. Oke. Nah, tahu kalau totalnya dia 4.318 hari kalau yang bawah. 141 bulan. Atau kalau didetailkan 11 tahun, 9 bulan, 25 hari. Rumus ini bisa juga dipakai untuk menghitung misalnya usia biasanya. Oke, demikianlah untuk video kali ini.
Mohon bantuannya untuk di-like dan subscribe jika menyukai video ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.